Kamu suka yang asin-asin ya? Ayo, kepingin apa kamu? Kurang bersih sih. Ada bulunya ya. Nah, ini. Kameramen tolong bersih. Ini. Kalau bebek garing ya. Bebeknya garing. Enak, aku suka yang ini nih, enak ini. Malah, iya sama aja, gampang aja, aku nomor 1. Brutu. Nah, itu kan pusatnya bau ya. Nah, itu. Bau banget. Hah? Ada lagi? Ini nggak bayar kan, Mas? Halo kawan, biasanya kita ngobrol yang serius-serius, sekarang kita waktunya ngobrol yang santai-santai. Kita ngobrol soal makanan. Semuanya pasti suka makan, apalagi kalau makan bebek. Tapi saya nggak sendirian. Nanti kita akan ngobrolin soal bebek-bebek. Kita akan makan-makan sama 2 teman saya. Saya Pram, ayo kita makan. Iya, sekarang saya udah nggak sendirian lagi. Ada 2 teman saya di sini, di kanan dan kiri, sama-sama pecinta kuliner sepertinya. Di sebelah kanan saya ada. Saya Manda Rosa, saya food blogger dan jurnalis kuliner dan penikmat bebek. Dan sebelah kiri saya nggak ketinggalan ada. Saya Chandra, saya suka makan dan pencinta bebek. Ngomongin bebek pasti ya Surabaya banget lah ya bebek Oh ya. iya, pasti dong. Gimana kalau Mbak Manda soal bebek-bebek Surabaya? Bebek Surabaya itu banyak ya. Bahkan setiap tempat itu pasti ditemukan bebek. Kalau di Surabaya orang pasti juga cari bebek. Ramai pasti bebek. Tapi Ya? setiap tempat itu biar olahannya sama, tapi mereka punya cita rasa yang berbeda Ada tiap tempat. spesialnya gitu ya? Dari sambelnya, dari minyaknya, dari kualitas bebeknya juga beda. Nah itu yang bikin enak ya. Sambel biasanya yang Sambel, bikin sambelnya. Kalau betul. Chandra gimana, Chandra? Kalau aku sih hampir semua bebek di Surabaya udah aku cobain. Dan yang paling penting adalah Semuanya. yang nggak boleh hilang bumbu bebeknya pasti nggak boleh. Yang hilang. kuning itu kan? Iya, pasti. Enak itu. Sama sambelnya pasti dan harus pedes sama nasi anget. Ya jadi sekarang kita nggak cuma ngomongin aja, tapi kita sekarang nyoba. Beneran? Nyoba kita. Ada? Iya benar. Iya mau. Jadi kita akan nyoba banyak bebek. Ini blind test ya. Kita Oke. akan mencari Purnama. Yuk, nggak usah lama-lama. Bebek pertama, ayo. Nah, di meja udah ada bebek yang pertama. Ini ada 2 porsi ya, dengan sambelnya yang sangat-sangat merah, mentereng, Menggoda ya. menggoda, sangat-sangat Menggoda banget sih ini. Ini yang jadi ciri khas ini kalau aku lihat penampilan pertamanya ini ada serondengnya. Serondengnya, Ah, ya. Karena nggak semua tempat kasih serondeng Benar, ya. benar. Ada tempenya ini ya. Pakai lengkap kalau ada Ada lengkap tempenya. tempe, jadi Iya. nggak cuma bebek nih. Oke, Dan ada ini ada bumbu serondengnya. kuningnya juga. Ini kalau kita lihat ya, kita sibak ini bumbu kuningnya agak banyak nih. Penuh Tumpah dengan ini. bumbu. Oh iya. Ya kan ada bumbu Tapi mungkin kuningnya kalau ya. menurutku sih ini kurang banyak sih Mbak. Bumbu Oh kuning. iya, Kalau aku sih request ya. malah sukanya kalau dipisah bumbu kuningnya, jadi kayak kita bisa Ya, nyiram sendiri gitu. Semakin banyak semakin enak. Bener. Terus aku mau nyobain bebeknya dulu ya. Karena kalau lihat ini bebeknya tipikal bebek garing ya. Bebeknya garing. Jadi kan ada bebek yang kalau digoreng berminyak, lembut, ini tipikal garing. Kemudian ada serondengnya. Nah, aku coba ya. Muprul, empuk, teman-teman, nggak butuh effort gede nih. Dan Nah. porsi nasinya banyak banget, Pak. nggak pelit sih restorannya. Iya. Ini sangat-sangat apa ya? Nah, Porsi-porsi mantap. langsung kamu sambelnya coba, Chan. Oke. Kamu ya, aku yang ini dagingnya. Langsung kita langsung kriuk-kriuk bener, Mbak. Emang langsung keras rasanya. Oke. Jadi luarnya benar-benar garing, tapi dalamnya lembut. Kemudian kalau aku bumbunya agak kurang merasuk sepertinya sih kalau aku lihat. Dan sambelnya sih menurutku kurang pedes sih Mbak. Kurang pedes. Kurang Aku mantap. coba ya. Coba Mbak Benda coba. Aku soalnya bukan penggemar sambel, Chan. Jadi Bebeknya enak, kriuk-kriuk, tapi bener, sambelnya kurang mantep. sambelnya kurang Sambelnya mantep. mantep, ya. Gitu ya. Tapi aku suka nih yang bumbu kuningnya enak. Kemudian ini ada tempenya, karena jarang ya. Warung bebek ada tempenya, kalau nggak request lagi. Iya, biasanya kan kalau defaultnya adalah bebek, nasi, lalapan, sambal. Betul. Betul. Ini ada selendangnya. Iya, Mantap. serondengnya. Tapi ini memang lembut sih dalamnya. Tapi mungkin luarnya agak keras sedikit. Garing soalnya. Crispy Iya, kalau crispy. luarnya. Bener, crispy. Menurut Mbak Manda gimana soal itu? Kan katanya tadi suka yang sangat-sangat bersih. Menurut Mbak Manda Udah, bersihnya? kalau tampilan bebeknya nggak ada bulunya bersih. Bersih, mantap bersih ya. sih enak sih. Kemudian garing. Tapi kalau aku ini enak, tapi ada yang jauh lebih enak yang pernah aku tahu. Gitu. Mantap. Jadi bebek pertama, menurut Mbak Manda nilainya berapa? Dari 1 sampai 10 dah? 1 sampai 10 aku kasih 8 aja deh. 8. Oke, kalau Chandra Kalau aku 7 dari 10. 7. Ih pelitnya.
Karena sambelnya kurang mantep. Oh, sambelnya kurang mantap. Iya. Dia Kalau penyebab kalau aku sambal. sendiri sih karena ini crispy banget, nasinya porsi kuli mungkin Oh, ya. iya, Ya, heeh. serundengnya juga banyak, tapi yang jadi minusnya adalah bumbu kuningnya. Bumbu kuning kenapa? Aku suka banget bumbu kuning, jadi Oh. ini kurang banyak menurutku. Kurang Kurang banyak. banyak. Kurang banyak. Jadi Oke. nilainya mungkin 7 lah ya. Oke. Sama. Oke, sekarang kita udah nyoba bebek pertama, sekarang bebek kedua. Hah? Ada lagi? Ya, sekarang bebek kedua udah datang teman-teman. Yuk kita langsung coba. Ini lebih apa ya? Lebih, porsinya Lebih besar sih. lebih gede. Terus Sambelnya? ada 2. Sambalnya ada sambal apa ini? Sambal apa ya, Mama? Kalau aku lihat ini sambal bawang Sambal ini bawang karena ya? warnanya kuning. Benar. Kalau yang ini kayak ada unsur tomatnya. Sambal tomat ya? Sambal tomat. Aku tertarik sama nasinya sih. Nasinya Oh, agak kenapa? apa ya? Kemerotok istilahnya ya. Kayak pero gitu ya? Iya, pero bener. Coba sih nanti kita. Langsung coba aja. Yuk. Oke. Ini atasnya ada taburan dari kayak tadi kan ada serundeng ya. Iya. Yang kedua ini kayak bumbu ungkepan terus dia dikeringkan. Aku kok keping rasain ininya sih taburannya kayaknya. Can, kamu nyobain apa langsung pertama ini? Aku nyobain bumbunya dan bumbunya ini gurih. Boleh ya? Tapi kurang asin kalau menurut aku. Ini potongan bebeknya lumayan gede loh. Ya. Dan ini nggak kering kayak pertama. Dia lebih berminyak aku bilang tadi. Lebih basah ya? Lebih basah. Coba. Jangan-jangan ini mentok nih. Bukan Ntar lo kali bukan bebek nih. Iya. Tertipu gitu. Sama sekalian sambalnya deh. Ini lumayan lembut sih, tapi ini lebih keras daripada yang tadi. Dari yang pertama ini lebih keras. Sambalnya sih tapi sama kayak yang awal ya. Kalau sambal yang merah ini Sambal tomat ada kurang, memang nggak Ada pedes. terasinya. Iya, nggak pedes, cuma rasa-rasa. Ya, Kalau- cuma nyenggol-nyenggol lah. kalau aku sebagai orang yang nggak suka pedas aku sih cocok aja. Jadi kan kalau terlalu pedas aku nggak bisa menikmati Benar, gitu benar. loh. Heeh. Nah ini potongannya gede terus dagingnya lempuk juga. Ini katanya cara nggak terlalu asin ya memang ya. Nanti kalau asin juga nggak enak Nggak kan? enak. Oh, Nggak pas juga. Kamu suka yang asin-asin ya? Ayo kepingin apa kamu? Mbak, kalau biar bebek putih gimana sih Mbak? Kok langsung digigit langsung, wah hancur Iya. di lidah. Olahan bebek ini agak-agak tricky ya. Kalau nggak bisa ngolah, hasilnya tetap alot. Jadi pertama pemilihan dari daging bebeknya sendiri. Jadi kayaknya ada umur tertentu untuk menggunakan daging bebek. Kemudian pengolahannya. dagingnya ya? Heeh. Oh, dari dagingnya. Karena kalau tua tuh semakin lama masaknya karena Oh, alot. alot ya? Mm-mm. Semakin Jadi tua semakin alot. kalau ngolah bebek ini yang paling lama tuh ngerebusnya memang. Direbus ya? Iya, direbus. Jadi digunakan dengan api kecil, jangan api besar. Kalau api besar nanti dagingnya tetap keras, ya. Jadi api kecil lama sekitar 2 jam. 2 jam. Saya pernah Lama, masak 2 2 jam, biar empuk. Keburu hilang laparnya nanti. Untung kita cuma tinggal lihat orangnya goreng aja. Jadi Bisa memang main 2 mending jam. beli aja ya, timbang masak ya. Itu 2 jam dan bumbunya dia pakai bumbu pepek ya. Terus jangan lupa kalau mau rasa khas bebek ini hilang, setelah dipotong-potong, dibersihkan, dikasih jeruk nipis. Oh, kasih jeruk Biasanya aku nipis. bersihkan seperti itu, pakai Kuncinya jeruk pakai nipis. jeruk nipis ya? Jadi baunya agak mengurangi, apalagi kalau bagian berutu. Nah, itu kan pusatnya bau ya. Iya, Nah, bau itu banget sih. itu harus ada bagian yang dibuang supaya nggak aromanya nggak ganggu. Nggak ganggu. Dan itu bisa mengganggu waktu proses perebusan kalau itu nggak dibuang, kena semua aromanya. Nah itu dan bumbu rebusannya nanti jangan dibuang, bisa untuk bumbu kuning yang disiram. Kalau enggak ditiriskan, kemudian digoreng jadi seperti ini. Oh, jadi bumbu kuning itu dari itu ya? Mbak, Jadi ya? rebusannya Dari bebek. Dari bumbunya itu tadi ya. Makanya kok enak banget. Dan minyaknya untuk menggoreng, kalau minyak untuk habis goreng bebek juga jangan dibuang. Karena minyak itu kadang-kadang untuk disiramkan ke sambelnya. Sambelnya. Jadi ini yang buat sambal bebek istimewa karena ada siraman dari minyak bebek. Iya. Ya kalian lihat ya, ada minyaknya ya. Ini siraman minyak bebek. Jadi panas-panas Oh, tuh di bebek ya. gitu. Jadi bukan minyak asal minyaknya, tapi minyak bebek, benar-benar minyak minyak bebek. bebek. Nah itu tips buat kalian yang mau buat bebek di rumah, dengerin kata Mbak Maya. Kalau aku cenderung suka yang sambal manis. Oh, manis. Iya, karena ini cita rasanya udah banyak yang asin ya, gurih. Tapi untuk sebagian orang mungkin suka ya yang ini, karena lebih pedas yang ini, kayak sambal bawang ini Oh, kayaknya iya, lebih, benar, lebih kuat yang ini sih. Jadi kalau aku mending yang ini, selera ya. Kalau Chandra gimana? Kan Kalau suka aku- pedas kan? Nah, aku sih yang sambal bawang ini lebih pedas daripada yang tadi. Jadi kalau yang suka pedas, nah ini cocok buat kalian. Sambal yang warna merah ini. Yang bawang ya? Iya, yang bawang. Oke, aku suka yang merah, kamu suka yang bawang. Oke. Iya, aku suka kemasannya aja.
Jadi Chandra nih, nilai keseluruhan dari bebek kedua. Kalau bebek kedua ini aku kasih 9 dari 10. 9. Karena apa tuh, Chan? Karena bumbunya enak, tapi kurang asin dikit sih memang. Terus sambelnya pedes. Itu yang paling Minusnya penting. cuma kurang asin. Iya. Kalau Mbak Manda gimana, Mbak? Sama kayak Chandra, aku kasih 9 karena aku suka kremesannya ini. Lebih bisa kerasa daripada minyak yang disiram ya. Jadi ada wujudnya agak kasar gini ya. Ada teksturnya nih. Kemudian bebeknya juga empuk. Aku suka tipikal bebek yang agak-agak berminyak, nggak kering kayak tadi gitu. Iya. Jadi aku suka yang seperti ini karena apa? Lebih juicy. Kemudian potongannya gede. Ini yang bikin aku Lebih gede suka yang pertama, sama. ya? Kemudian pilihan sambelnya 2, jadi buat yang nggak suka pedas kayak aku bisa pilih ini, terus yang suka pedas banget bisa pilih sambal Iya, bawang. Lebih banyak pilihan. Iya. Mantap. Kalau aku sendiri malah aku Yang mana, suka yang mana? lebih suka yang pertama kayaknya. Yang pertama. Karena aku bukan penggemar bebek banget gitu. Jadi lebih milih yang agak kering. Yang kering ya. Yang kering. Tapi ini apa ya, toppingnya, sekelumnya lebih enak ini. Iya. Tapi kalau bebeknya aku yang pertama. Jadi ini nilainya 8 dari 10 lah. Oke. Oke, sekarang udah kenyang belum? Belum, masih ada. Masih Masih ada dong. Masih banyak di sini. Kita nyobain banyak bebek di Surabaya. Oke, nggak usah lama-lama, kita menuju ke bebek ketiga. Nah, sesuai yang kita janjikan tadi, ini ada lagi bebek nih. Jangan khawatir, yuk langsung aja. Kita coba bebek ketiga. Wow. Gimana nih? Ini Dari tampilannya porsi oke dan nih. sambelnya gimana nih? Nah, wow, ini tipikal bebek yang kering ya. Bebek kering. Iya, karena tadi tapi tebel ini. Tebel. Tebel ini. Kering Coba tebel. ya. Apakah ini lihat atau Langsung empuk? dibelah aja. Mm-mm. Aja, belah aja. Tapi ini mungkin lebih rapi ya. Lebih Lebih rapi daripada Bebek yang sekolah tadi. ya, Iya. bebek sekolah ya, Bu, ya. Lebih rapi bebeknya. Kalau nggak rapi nanti dimari gurunya. Lebih sopan mungkin Iya, ya, lebih karena sopan. tadi kan ada baur-baurnya kan. Ini nggak ada serundengnya, nggak ada tadi remahannya. Iya benar, Nggak tanpa ada, sundang, tanpa bersih. tempe, hanya sambal dan lalapan. Kemudian ini minyak ya, dia pakai Minyak, nggak pakai minyak. bumbu ungkepnya nggak yang kasar itu, dia pakai Iya. minyak. Nah, wow, ini aromanya langsung, Langsung menguat ya. Nah, Itu sambalnya dapat 2 nih, Chan. kalau kita bisa lihat ini agak kurang bersih sih. ada bulu-bulunya. bulunya ya. Nah, ini kameramen tolong. Ini ada bulu-bulunya. Nih, Nggak bersih nih. bulu-bulu kehidupan. Aku coba pakai ini. Cocok sambalnya langsung. Ini bumbunya. Oh, Dipisah. disiram ya? Disiram ya? Kalau aku Oh, sukanya iya, gini benar, ya. benar. Aku sukanya gini sih, nggak mau dipisah-pisah gitu. Iya, benar, Heeh. Jadi bukan sambal cocol ya, tapi Ini- harusnya disiram ya. Tadi aku pikir ini sambal ijo loh, ternyata ini bumbunya ya. Oke. masih panjang sambal hijau gitu. Oh iya bener. Untuk hari ini Koleksi kita kolesterol kita sisihkan dulu ya. Iya, Kita benar, makan benar. enak dulu, kan nggak tiap hari ya. Kan nggak tiap hari. Sekali-sekali. Alasan tiap hari kan nggak tiap hari. Ini sambalnya ini agak-agak ini ya, agak-agak gelap apa kita? Cocok manis ke ya? sambal merah. Enak sambalnya. Langsung, Ini pedes manis ya kayaknya. langsung zrup. Nendang. Bener. Gila sambalnya pedes. Si- Enak, aku suka yang ini nih, enak ini. Bisa lupa pulang nih makan di sini nih, yang ini enak ini. Suka. Belum sampai habis langsung ngomong suka ya ini. Suka, ini suka banget. Nih langsung. Cocok ya buat Cocok. penggemar pedes. Sangat cocok. Aku juga nggak begitu suka pedes, tapi dolet dikit aja wes. Gabres-gabres ya. Iya. Porsi nasinya juga lumayan. Nggak terlalu banyak, tapi pas lah. Untuk porsi satu orang tuh cukup. Dan bebeknya ini bumbunya kerasa sampai ke dalam. Kalau yang pertama kan garing di depan ya. Bumbunya nggak begitu terasa. Kalau ini dia sampai ke serat-serat paling dalam, kroso bumbu nih. Ini beneran ya. Aku makan banyak ini yang ini ya. Kalau dibandingin tadi karena aku suka banget kombinasi campuran sambal sama bumbu yang kuning Kayaknya ini. bebek ketiga ini kita bukan ngincip sih, kita menikmati. Iya. Sangat menikmati. Menikmati. Pelan-pelan habis ini. Tapi jangan kenyang-kenyang dulu mbak, kita masih ada lagi. Masih ada lagi. Iya, tapi sebelumnya berapa nilai untuk bebek yang ketiga? Namanya? 9,5 deh. 9,5 dari 10. Ah, iya. Karena apa mbak 9,5? Karena sambalnya pas, pedesnya dapet, manisnya ada, asamnya juga ada. Kemudian bumbu kuningnya ini yang juga bikin enak, nggak terlalu Kuncinya. asin,
Kemudian ayamnya, bumbunya sampai ke dalam, kerasa. Sampai lembut. sampai pusing ya, ini bebek bukan ayam. Iya, ini dia. Jadi bumbunya sampai ke dalam nih. Saking Seneng enaknya, ya? saking enaknya bebekmu. Iya. Kalau Chandra gimana Chan? Kalau aku 10 dari 10. Wah, 10. Wah, Paling sempurna enak. dong. Karena sambelnya ini mungkin buat yang nggak suka pedes, colek dikit aja udah kerasa. Iya. Dan bebeknya ini nggak kecil dan besar. Enggak kecil dan besar. Oh, maksudnya Maksudnya gede. besar Oh, ya? gede, oke. Oh. Kalau nasinya gimana? Pas apa enggak? Pas. porsinya? Buat satu orang sih pas. Kalau aku sih kayaknya bebeknya aku mungkin ini karena banyak lemaknya ya. Jadi aku kulit. kayaknya kurang cocok. Oh. Tapi sambal dan porsi nasinya mantap. Nilainya 9 lah. Oke. Berarti kita kasih nilai terbaik untuk ini ya dari tadi ya. 9. Oke, nggak usah ngomong 9 sebelum kita ketemu bebek yang keempat yang terakhir. Masih muat kan? Masih. Masih. Oke, Tadi aku- udah dikosongin. Oke, mantap. Sengaja Aku dikosongin. selingin dulu aja pakai ini dulu ya. Ya, ini udah sampai bebek terakhir nih, Mbak Mas. Langsung aja ini. Wow. Dari apa ya? Aku lihatnya kok mirip yang bebek pertama ya. Bener-bener ada serundengnya, terus sambelnya juga mirip. Serundeng sambalnya mirip dan ini ayamnya. Bebeknya kayaknya crispy banget ya. Heeh, dan tapi ada bedanya. Apa itu? Tidak ada tempe. Oh, tanpa Ya tempe. kan? Benar. Ya, gimana ini? Kita masih Langsung muat, aja. masih muat ya? Masih. Yang dipotong. Sama kayak gitu. Aduh. Oh, sama empuknya sih. Oh, dia nggak terlalu garing ternyata. Iya, ternyata Tapi kalau dari luar kelihatannya garing. Garing cuma ya? casingnya ya. Cuma casing. Waduh. Wow. Sambalnya Lebih garang ini kayaknya. Lebih garang ini kan ya? Enggak. Aduh, ini pedes nih sambelnya. Aduh. Aku cuma dolet dikit loh. tapi kayaknya lebih pedas yang ketiga nih, Mbak. Berarti ya, tetap ya. Iya. Aku bilang tadi bedanya antara bebek yang muda sama yang tua itu bisa kelihatan nih. Kalau dia tua ini seperti ini. Apa itu? Kenapa dia jadi pilihan? Karena dia agak keras dan lihat, tapi dagingnya lebih kerasa. Nggak kayak tadi putih kan cepet mempurul ya. Kali ini Iya. ya, kali ini pakai bebek yang agak tua tapi ngungkepnya lama dan warnanya seperti ini. Lebih lihat Nah, juga ya. ini lebih kerasa kalau dimakan dagingnya, nggak kayak tadi terlalu lembut gitu loh. Nah, ini pakai bebek yang Mbak, kalau selain goreng, olahan apa ya Mbak selain digoreng biasanya? Jadi ada di beberapa tempat itu bebek yang dia dikerengseng. Oh. Dia cari, jadi bumbunya kayak rendang gitu, dan dia pakai sambal hijau. Itu ada di daerah Dharma Husada. Kemudian ada bebek yang menurut orang-orang dia bilang bebek sehat, karena dia bebeknya tidak digoreng. Loh. Tidak digoreng, tapi dia bebeknya dikukus. Oh, dikukus. Dikukus itu dari pasti kalau ke Madura orang pasti lari ke sana deh. Bebek dengan inisial S ya, coba dicari ya. Kan banyak ya. Bebek Itu. es yang non kolesterol. Ya, udah habis ya. Gimana Jan? Ini enak apa gimana Jan? Kalau aku sih kamu habisin semua. buat yang ini bebeknya yang enak. Nah, Lembut terus, nah itu karena aku suka lemak, makanya aku suka bebeknya. Makanya jadi hancur semua lemak-lemaknya di Gilas Chandra. aku iri ya, dia makan banyak tapi badannya nggak apa-apa tuh. Aku baru nyium aja udah naik 5 kilo loh. Aduh, kapan-kapan mau ya diundang lagi ya kita ya. Please. Tapi ya kita nggak nyoba bebek dong, yang lain dong. Teman-teman kalau ada yang apa ya? Rekomendasi? Makanan yang mau kita coba, mau kita review. Boleh? Iya boleh. Boleh dong. ya? Boleh usul ke sini? Boleh usul. Terus nanti kita cobain. Iya. Asik. Komen di bawah. Kira-kira apa nih tantangan buat kita untuk nyobain ya? Iya. Bebek keempatnya gimana nilainya, Mbak Amanda? Aku suka bebeknya karena dia nggak terlalu empuk. Karena ini agak lihat sedikit karena dia pakai bebek yang tua. Sambalnya, aduh pedes. Aku nggak kuat, aku nggak suka karena terlalu pedes ya. Serundengnya juga biasa aja. Tapi nasinya luar Porsinya biasa banyak banget ya. banyak. Ini apa karena kita yang makan kasih porsi gini ya? Ditambahin, sengaja Kayaknya ditambahin, ya. ya. Tadi Nggak mungkin ya? tim kita lihat ya, oh yang makan yang gede-gede ini langsung. Sebanyak Pak, yang banyak Pak. Satu wakul langsung ya. Iya. Kalau Chandra gimana Chandra? Kalau aku 7. 7 nilainya. Padahal kamu suka sambalnya kan? Iya. Tapi aku nggak suka tekstur nasinya sih. Apa ya? Deng-deng. Karena nggak ada bumbu kuningnya, aku bilang. Ada Kenapa bumbu aku kuning, iya. ngurangin nilai karena dia nggak ada bumbu kuningnya, nggak ada bumbu siramnya, jadi aku kasih 8. 8. Oke, nilai yang apa ya? Nilai yang pas lah. Iya, tengah-tengah lah. Kalau aku sih apa ya?
Siapa? Bebeknya tetap apa ya? Dari luar kan kelihatan crispy. Ternyata Tapi ternyata basah. Tapi nggak basah-basah banget sih. Ini Iya. masih enak, masih dibanding sebelumnya sangat ini ya, Ah, berminyak. kalau sebelumnya Pecet aja sudah. kayak abis kena banjir kan sebelumnya. Full basah. Kena banjir minyak. Kena banjir minyak. Bener. Ini lebih apa ya? Lebih garing, tapi nggak segaring yang awal. Tapi ini lebih garing lah. Sambelnya juga pedes banget sambelnya. Aku bukan penyinta pedes banget sih, tapi ya bisa makan pedes lah. Ini pedes banget Pedes menurutku. banget, bener-bener. Nasinya juga banyak, tapi serundengnya sebagai orang yang suka kriuk-kriuk nih serundengnya kurang banyak. Lalapannya ya biasa aja lah. Aku nilainya berapa ya? 7 lah. 7. Oh, 7 juga ya. 7. Oke, setelah kita makan enak, makan bareng, makan bebek, 4 bebek. Ya, kita sekarang tanya ke Mama Anda sama Chandra nih. Dari 4 bebek itu, Mama Anda suka yang mana sih? Aku bingung sebenarnya karena setiap bebek itu ada kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi kayak misalnya yang bebek aku suka banget tuh bebek yang terakhir karena dagingnya itu lebih kerasa. Kemudian tapi sambelnya aku suka bebek yang kedua karena ada 2 macam. Ada pilihannya ya. Ada yang pedes, ada yang nggak begitu pedes. Untuk taburannya aku suka yang ketiga. Topping. Gimana ini ya? Harus pilih salah satu ya? Satu dong. Yang paling enak, yang Kayaknya mantap. ketiga aja deh. Ketiga. Karena dia unggulnya dagingnya gede, kemudian empuk. Kelebihan adalah topping dari remahan, bumbunya itu banyak dan terasa. Itu yang kayaknya makan sama nasi aja udah enak gitu. Makin sedap ya. Iya, yang ketiga kayaknya deh. Yang ketiga ya, kalau mamanya yang ketiga. kalau Yakin Chandra, ketiga? Kalau aku sih gampang aja. Langsung nomor 3 sama kayak Mbak Manda. Loh, kenapa tuh? Karena bebeknya enak, nasinya enak, rempah-rempahnya enak, sama sambelnya juga. Sambal pasti ya juara. Sambal juga. Aku malah, iya sama Kak Chandra, gampang aja aku nomor 1. Kenapa Nomor itu? 1 karena crispy banget. Oh, yang garing malah kamu Yang suka garing, ya? Yang Crispy garing, ya, Mas suka Pram. crispy. Oh. Yang crispy segitu, dan dia ada apa ya? Ada lauk tambahan. Ada tempenya Ada maksudnya. tempenya. Oh. Jadi ada tempe tempe, deh. ada tempe, ada lalapan, ada Lalapan. nasi dan sambal. Serundengnya juga ada Serundeng dia. juga ada lengkap. Bisa Jadi, dicampur dan lebih enak. itu di mix, enak banget. Penasaran nggak sih sebenarnya 1, 2, 3, 4 nya beli di mana ya? Iya. Penasaran. Iya, tadi soalnya kita nyobain kan nggak tahu. Iya kita nggak tahu kan tadi kan blind test ceritanya. Oh, Kita oke. blind test nggak ngerti nih beli di mana aja. Penasaran aku. Penasaran, langsung aja tanya ke tim. Yang nomor 1? Nomor 1 bebek cabang Purnama Duku Kupang. Oh, Purnama tapi ada Duku Kupang. Karena Purnama kan banyak. Banyak, banyak. Di setiap tempat ada namanya bebek Purnama. Favoritku. Harganya berapa ya? Harganya 18.000. 18.000. Oh, worth it lah. Iya. Dengan potongan dan itu ya. Oke. Potongannya lumayan oke, terus Sambal. ada tempenya, sambal, nasi. Oke lah. 15. Next. Bebek nomor 2 bebek Purnama Pak Saridin. Oh, Pak Saridin yang di Dinoyo ya. Di Dia Dinoyo. tempatnya permanen. Bukan buka tutup. Jadi tempatnya ada besar Ada tulisnya Pak Saridin. Oh, harganya? Harganya? 24.000. Karena dia punya sambal 2. Sambal dua. Ya Beda, kan? beda. Enak-enak Masuk ya. akal, masuk akal. Masih oke lah. Potongannya gede kok juga. Nah, Oke. nextnya. Yang nomor 3 yang favorit Nah. bebek tandon Pakis Tirtosari. Oh, sering bebek makan tandon. kita. Namanya familiar, Iya. potongannya oke familiar. Soalnya deket kantor. Iya, Dan keren bumbunya banget kelihatan dia, bumbu ijonya, bumbu bebeknya itu memang dia kalau ngasih memang banyak. Khas banget. Terus kalau di warungnya itu memang nggak terlalu besar, tapi bebeknya itu bukannya wah. Iya penuh. Di atasnya itu penuh banget. ya. Dan cepet habis loh. Benar. Nah, itu. Memang enak yang bertiga nggak Iya. salah kita Iya, Jan nggak ya, salah, nggak tos. Itu harganya berapa? Harganya 18.000. 18.000. Potongannya besar ya. Mantap sih. Mantap. Sangat lumayan. Iya. Oke, nomor 4 bebek goreng Purnama Jalan Dinoyo. Oh, ini yang iya. warung-warung deket pasar. Oh, ini yang warung di ya? pinggir yang buka tutup, yang kalau kita makan itu pemandangannya menyenangkan. Pemandangan. Karena bisa lihat tumpukan bebek, Yes. terus orangnya jualin pakai pakai tangan sepluk-pluk gitu Iya, lah. dan jangan lupa Mbak, bau minyaknya biasanya. Oh, Wah, iya, pas bau goreng. bebeknya. Bau bebeknya enak banget soalnya. Bikin mood apa ya? Mood naik lah istilahnya. Benar. Jadi bau minyak ya? Bau Nafsu makannya juga naik. Nafsu makannya enak, jadi baunya tuh sampai merasuk kemana-mana gitu. Dia biasanya warung itu pakai nama asli kan? Ya, Karena dalam kurung asli. karena di situ ada biskup Purnama. Oh, benar. Jadi that's why namanya Purnama. Purnama, the real Purnama. Sesuai yang tagline kita ya. Apa ya, judul tag mencari Purnama. Mencari Purnama. Ketemu Semua akhirnya. Purnama. Nah, harganya?
Harganya 26.000. Dua. Jadi paling tinggi ya dari Ini semuanya. paling mahal. Paling mahal. Tapi tadi sambelnya enak gak sih, Chan? Enak kok. Enak ya? Paling Pedes pedes. banget, paling pedes kayaknya. Nah itu bagian keunggulannya, sambal pedes kan ngomong mahal ya, jadi ya wajar lah kalau dia paling tinggi ya. Iya, dan karena paling- apa ya, bebeknya enak sih karena aku kan suka yang crispy. Kelihatannya crispy waktu dipotong, dibelah, Juicy. banget, Ah. juicy, mantap sih. Ya, kalau menurut teman-teman yang nonton paling enak nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4 kan tadi udah dijelasin semua nih di mana aja kita ya pokoknya Dan ini kita next ke depan bisa review macam-macam nggak sih? apapun Bisa? kita review apapun dong. Gado-gado bisa? Bisa. Pecel bisa? Bisa. Wow. Apalagi es teler? Soto mungkin? Bisa dong soto. Sate. Sate. Bisa, nasi goreng bisa banget. Semuanya kita review di sini. Atau mungkin ada ide dari teman-teman? Iya, kalau teman-teman pengen apa ya? Kita nyobain makanan favorit teman-teman, langsung komen di bawah ya. Makanan apa dan lokasinya di mana biar kita review. Wah, Terima kasih Mamanda. Iya. Terima kasih Sama-sama. Semuanya. udah datang dan oke, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!